Halo Mas Bud dan Mbak Bray. Malam ini saya akan membawakan sebuah pengalaman misteri seorang sopir taksi. Begini ceritanya. Kisah ini terjadi pada seorang sopir taksi di Surabaya. Sebut saja beliau bernama Pak Eko. Malam itu beliau sedang mencuci taksinya di salah satu sudut jalan di kota Surabaya. Dan setelah selesai, beliau pun bersantai di kap mesin dengan punggungnya disandarkan pada kaca depan taksinya. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara pintu penumpang dibuka. Begitu dilihat, yang membuka pintunya merupakan seorang wanita cantik yang muncul entah dari mana. Ketika ditanya tujuan wanita itu mau kemana, dia menjawab mau ke Tengger. Tengger merupakan nama sebuah perumahan di daerah Manuan. Menurut Pak Eko, jarak dari lokasi tempat wanita itu mulai naik ke tempat tujuan hanya sekitar 4 km. Setelah itu, wanita cantik yang mengenakan baju lengan panjang berwarna hitam dan berambut panjang terurai sampai pinggang itu masuk ke dalam taksi. Mereka pun mulai berjalan. Dalam perjalanan, Pak Eko sempat bertanya bagaimana si wanita itu bisa sampai ke tempat di mana dia mencuci taksinya. Mengingat di daerah itu sangat jarang kendaraan, apalagi pada malam hari. Namun wanita misterius itu hanya diam saja. Tak lama berselang, Pak Eko mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat. Lebih tepatnya seperti bau bunga kamboja. Begitu menyengatnya bau parfum yang beliau cium, hingga akhirnya Pak Eko memberanikan diri untuk bertanya langsung ke wanita misterius yang duduk di bangku belakang taksinya. Tapi nihil, wanita itu tetap saja diam tanpa sepatah kata pun. Setelah beberapa waktu berselang, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger seperti yang dimaksud. Saat berada di depan rumahnya, kemudian wanita misterius itu membayar biaya taksinya dan keluar dari mobil. Menurut aturan, Pak Eko tidak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumen yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Setelah wanita misterius itu masuk ke dalam rumah yang berada di tengah perumahan itu, Pak Eko pun lalu bergegas meninggalkan rumah konsumennya yang aneh itu. Kejadian mulai bertambah aneh. Setelah mengantarkan wanita misterius itu, Pak Eko memutuskan untuk istirahat sebentar di warung kopi langganannya. Orang lain yang juga berada di warung tersebut melihat bahwa ada orang di kursi penumpang taksi Pak Eko. Padahal Pak Eko sama sekali tidak membawa penumpang.
Setelah selesai istirahat di warung kopi tersebut, Pak Eko pun kembali melanjutkan untuk mencari penumpang. Akhirnya Pak Eko mendapatkan penumpang yang kebetulan merupakan seorang ustadz. Setelah sampai di tempat tujuan ustadz tersebut, sebelum sang ustadz pergi meninggalkan Pak Eko, ustadz tersebut berkata bahwa di bangku penumpang belakang taksinya ada seorang wanita. Pak Eko pun kaget. Bahkan dia sampai terkencing-kencing setelah tahu bahwa yang ada di kursi penumpangnya itu merupakan wanita misterius yang tadi beliau antarkan ke Tengger. Wanita misterius itu mengatakan bahwa dia ingin selalu ikut mobil yang dikendarai oleh Pak Eko. Karena menurut wanita itu, Pak Eko merupakan sopir taksi yang baik. Wanita itu juga mengatakan bahwa dia ingin ikut dengannya selama paling tidak 2 bulan. Benar saja, sejak saat itu wanita misterius itu selalu ada di kursi belakang taksi Pak Eko. Namun, bukannya membawa sial, menurut pengakuan Pak Eko, selama wanita misterius itu ikut dengannya, justru Pak Eko lebih mudah untuk mendapatkan penumpang. Beliau mengakui bahwa kejadian itu berlangsung selama 2 bulan lamanya. Setelah hari terakhir ditemani oleh wanita yang menurut Pak Eko merupakan sundel bolong, lalu beliau mengantarkan wanita misterius itu untuk pulang. Dan akhirnya wanita itu pun hilang dari taksi Pak Eko untuk selama-lamanya. Pak Eko tak habis pikir. Selama 2 bulan ini beliau menarik taksi sambil ditemani oleh sosok sundel bolong di kursi belakang taksinya. Bahkan para penumpangnya pun tidak tahu bahwa selama di perjalanan mereka duduk di samping seorang sosok sundel bolong.